mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian yang kekasih, ketika Tuhan Yesus berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sejatinya maksud pernyataan Yesus adalah agar kita hidup sebagai anggota keluarga kerajaan yang benar, anggota keluarga kerajaan yang baik. Kerajaan itu telah diberikan kepada kita. Tetapi masalahnya, apakah kita bisa hidup sebagai anggota keluarga kerajaan? Hal ini memiliki bentuk paralel atau analoginya seperti bangsa Israel yang memiliki tanah perjanjian. Tanah perjanjian dijanjikan Allah kepada Musa, maksud saya kepada Abraham, untuk ditempati oleh umat pilihan. Dan Musa memimpin bangsa itu keluar dari Mesir menuju Kanaan. Ada satu kenyataan yang tidak bisa dibantah, bahwa mereka tidak dibuat Tuhan segera sampai ke tanah Kanaan. Tuhan menghendaki mereka berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Satu masa yang sungguh sangat panjang, walaupun perjalanan itu sebenarnya bisa ditempuh dalam beberapa minggu. Saudaraku sekalian, dan firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa perjalanan yang diputar Tuhan selama puluhan tahun itu dimaksudkan agar bangsa Israel menjadi bangsa yang mampu mewarisi tanah Kanaan, supaya mereka dapat mengelola tanah Kanaan, mereka dapat menyelenggarakan pemerintahan sebagai umat yang dewasa yang menerima tanah perjanjian. Hal ini sama dengan kita. Kerajaan itu diberikan kepada kita, yang karenanya Tuhan Yesus berkata, jangan takut hai kawanan kecil, karena Bapamu berkenan memberikan kerajaan itu bagi kamu. Jadi saudaraku, apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Lukas 12 ayat 32 jelas menunjukkan bahwa Bapa telah berkenan memberikan kerajaan itu. Ya. Kerajaan itu diberikan. Tetapi apakah kita bisa menerima kerajaan itu atau bisa hidup sebagai anggota keluarga kerajaan itu? Itu masalahnya. Ini tidak berlebihan, saudara. Yang saya katakan ini benar sekali. Seperti misalnya seseorang mendapat mobil gratis, mobil mewah yang harganya beberapa miliar atau bahkan beberapa belas miliar. Atau seseorang mendapat hadiah pesawat terbang, pesawat pribadi yang harganya bisa puluhan miliar. Nah, masalahnya apakah yang diberi pesawat pribadi atau mobil mewah tersebut bisa mengendarai pesawat itu, mengemudikan pesawat itu, menerbangkan pesawat itu?
Ini masalahnya. Jadi betapa naifnya kalau ada orang-orang Kristen yang merasa bahwa keselamatan itu diberikan gratis all in. Artinya selain keselamatan itu gratis, cara menerimanya juga gratis dan tidak perlu ada proses untuk pendewasaan atau pemuritan. Ini salah, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar kita menjadi umat yang layak bagi Dia. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus pasal 6 firman Tuhan mengatakan agar kita tidak menjamah apa yang najis, supaya Allah bisa menerima kita. Disitulah letaknya tanggung jawab, saudaraku. Ini tidak mengurangi kebenaran sola gratia, only by grace. Tidak bertentangan. Keselamatan memang anugerah. Tapi bagaimana orang mengenakan keselamatan yang Allah sediakan itu? Dia harus dimuridkan. Dan menjadi orang percaya berarti menjalani kehidupan yang berat. Berarti menjalani kehidupan yang berat. Lebih berat dari orang yang tidak menjadi umat pilihan, yang tidak memiliki kesempatan untuk hidup sebagai anggota keluarga kerajaan. Ilustrasi yang tadi saya kemukakan, saya harap saudara goreskan di dalam relung hati saudara. Ya, saudara. Mobil gratis. Tapi mengendarai mobil itu tidak gratis. Harus belajar. Tidak otomatis bisa mengendarai mobil itu. Kerajaan Allah diberikan, tetapi kalau mereka tidak layak masuk kerajaan Allah, percuma. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa, enyahlah daripadaku kamu pembuat kejahatan, karena kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu mutlak. Tidak melakukan kehendak Bapa tidak akan layak masuk kerajaan surga. Jadi kerajaan itu diberikan gratis. Anda tidak perlu berbuat baik. Tidak perlu ada jasa. Betul. Tetapi untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, layak masuk kerajaan Allah, menikmati kerajaan Allah, harus ada perubahan. Coba saudara pikirkan kalau orang masih duniawi. Kalau orang masih suka dengan percintaan dunia. Orang yang belum bisa melepaskan pengampunan. Orang yang suka menikmati dendam dan berbagai dosa lain di dalam dirinya, saudaraku, masuk kerajaan Allah. Bagaimana mereka bisa menikmati suasana kerajaan Allah? Karena suasana jiwa mereka itu sudah suasana duniawi. Makanya orang-orang yang masih duniawi tidak bisa masuk surga karena memang tidak mungkin dia bisa menikmati suasana surga. Tidak bisa. Mungkin bisa menikmati suasana neraka ya Pak. Enggak juga, kan neraka itu tempat di mana manusia terpisah dari Allah, tidak ada kenikmatan sama sekali. Nah, saudara juga perlu ketahui
bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 27 itu tidak akan dapat dipisahkan dari karakter. Tidak mungkin karakter orang yang buruk bisa menikmati damai sejahtera Allah. Tidak mungkin, saudaraku. Damai sejahtera Allah pasti hanya dapat dinikmati oleh mereka yang hatinya bersih. Yang kedua, damai sejahtera Allah pasti hanya dapat dinikmati mereka yang telah melepaskan diri dari percintaan dunia. Nah, kalau orang masih terikat dengan percintaan dunia, masuk kerajaan surga bisa nggak betah. Itu bukan habitatnya. Makanya di dalam Roma 12 ayat yang kedua jangan tertulis agar kita tidak serupa dengan dunia ini. Dan untuk itu ayat 1 Roma 12 ayat 1 harus menjadi persembahan. Ya. Di dalam Roma 12 saudaraku, ayat yang pertama, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Nah, orang yang tidak biasa beribadah kepada Allah tidak mungkin bisa beribadah di surga. Bukan habitatnya. Itulah sebabnya dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup bukan berasal dari Allah. Dunia lenyap dengan segala keinginannya, yaitu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa itu kekal. Jadi orang kalau masih dalam keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup, tidak bisa masuk surga. Ini bukan berarti anugerah Allah menjadi sia-sia. Sia-sia bagi orang itu, tapi tidak sia-sia bagi manusia yang mau meresponi anugerah Allah tersebut, yaitu mereka yang mau percaya. Percaya bukan sekedar memiliki keyakinan di dalam pikiran terhadap korban Yesus di kayu salib, tetapi kesediaan untuk mengikuti jejak Tuhan. Jadi percaya di situ sama dengan menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai, pisteuo, atau berarti mengikut jejaknya. Saya pernah memberikan ilustrasi dan ini indah sekali, saudara. Kalau ikan air laut dimasukkan ke dalam air tawar, mati. Saya punya pengalaman dalam hal ini. Saya salah satu pecinta ikan hias. Memang saya tidak punya ikan hias yang mahal-mahal, tetapi saya punya ikan hias air tawar yang bagus. Ya, yang secara berkala saya ganti kalau sudah mati. Ya, saya taruh di ruang tengah. Tetapi di ruang kerja saya itu juga ada akuarium kecil yang saya nyalakan kalau saya ada dalam ruang kerja saya lihat dari jauh. Nah, suatu hari saya melihat orang jual ikan, ikannya bagus sekali. Warnanya begitu menyala, begitu bagus, begitu cantik. Saya benar-benar kagum. Saya biasa main ikan air tawar dan kecil-kecilan. Kali itu saya lihat ada orang jual ikan yang begitu bagus warnanya yang belum pernah saya lihat. Sungguh belum pernah saya lihat. Karena saya biasa lihat orang jual ikan air tawar. Saya beli beberapa.
Kemudian saya bawa. Sampai di rumah saya tuang di akuarium. Waktu saya tuang, saya curiga. Kenapa airnya seperti ada garis-garisnya. Seperti kalau minyak dituang ke dalam air. Kenapa? Ini kok airnya seperti tidak menyatu. Jadi seperti ada garis-garis gitu. Ya, saya tidak curiga karena mungkin satu dan lain hal. Oh, saya lihat itu ikan but. Wah, larinya cepat. Kenapa ini lari cepat atau ketakutan? Ya sudah, saya tidak peduli. Saya sibuk dengan banyak hal. Saya mau lihat ikan yang baru saya beli, ternyata mati semua. Anda tahu kenapa? Itu ikan air laut. Makanya air yang di dalam plastik itu air laut. Jadi waktu saya tuang itu seperti ada garis mengkilat. Kok beda? Kalau ikan air laut dimasukkan ke dalam akuarium air tawar, mati dia, saudara. Kecuali ikan air laut itu sudah dirubah kodratnya. Kalau diubah kodratnya baru bisa masuk air tawar. Kalau orang biasa di air laut dunia dengan kebencian, dendam, ya, percabulan, perjinahan, pikiran kotor, percintaan dunia, ya, dengan hiburan-hiburannya, dimasukkan ke surga, ya enggak bisa. Penduduk surga mungkin tidak gerah masa bodoh, dia sendiri yang gerah. Ini bukan habitatnya, dan dunia dan surga pasti rusak kemasukan orang-orang ini. Makanya saudara, kalau orang mengajarkan keselamatan itu murah, itu pasti salah. Beredar di banyak tempat sampai di luar negeri. Ya. Fotokopi dan tulisan yang mengatakan Erastus sesat karena mengajarkan keselamatan atau kasih karunia plus anugerah plus. Jadi tidak mengajarkan keselamatan dengan benar karena ada plus. Saya tidak tahu maksudnya plus di situ. Ya. Saya katanya mengajarkan anugerah plus. Saya nggak tahu kenapa plus kok jadi positif, negatif kayak COVID-19. Ada lagi yang mengatakan Erastus mengajarkan keselamatan itu ganda. Ganda. Saya nggak tahu ganda campuran atau ganda apa. Anugerah itu tidak pakai plus-plus. Salib selesai. 100% selesai. Yang belum selesai itu manusianya. Ditebus oleh darah Yesus untuk masuk kerajaan surga. Tapi masuk kerajaan surga, manusianya harus diubah dulu. Ini harus diubah dulu. Kalau tidak diubah nggak bisa masuk ke sini. Plusnya ini apa? Mungkin nangkepnya plusnya ini kok pasti pakai berubah. Loh, Tuhan Yesus berkata di Matius pasal 7. Apa gunanya, apa artinya ya? Kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Ya kan? Jelas. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa. Rupanya orang-orang itu menafsirkan, kalau orang Kristen sudah percaya
karya keselamatan Kristus di kayu salib, apapun bagaimanapun keadaannya masuk surga. Ini yang sesat, bukan aku yang sesat. Yang sesat itu yang ini. Ini sesat namanya. Loh, di Alkitab mengatakan apa, saudaraku? Perumpamaan tentang raja yang mengadakan pesta. Banyak yang dipanggil, tetapi tidak semua ikut pesta. Sebab yang ikut itu adalah mereka yang memakai pakaian pesta. Maka dikatakan di Injil Matius itu, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Karena harus pakai kesucian, maka di dalam 2 Korintus pasal 6 dikatakan, keluarlah kamu dari antara mereka, jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Nah ini, dengar dulu penjelasan saya secara lengkap. Jangan main potong. Ya, jangan main potong, karena kalau main potong lalu engkau munculkan di media, itu melanggar undang-undang ITE. Di umum saja itu menyalahi kok. Kalau yang dipotong tidak suka, ya Anda bisa urusan dengan hukum. Ya, tapi saudaraku, kita diajar Tuhan untuk teduh. Saudara yang mendengar apa yang saya ajarkan, ngerti kan? Bukan tidak cukup karya Kristus, sudah cukup, kitanya yang tidak cukup. Kita harus mempersembahkan tubuh sebagai korban yang hidup, kudus dan yang berkenan toh. Dan tidak serupa dengan dunia ini toh, ya kan? Nggak usah pakai plus-plus deh. Siapa sih yang bilang saya mengajarkan anugerah plus? Anugerah, udah. Kadang-kadang saya tidak mengerti orang-orang yang mengatakan saya sesat itu anti hypergrace. Anti hypergrace. Kamu anti hypergrace, tapi kamu cipergrace. Anugerah murahan. Anugerah itu mahal. Anugerah itu mahal, maka kita yang menerima anugerah harus memiliki kapasitas. Kapasitas untuk menerima anugerah tersebut. Nah, saudara, dalam doa Bapa kami kan, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu kan format hidup. Formula hidup. Gaya hidup. Ya kan? Ya. Yang harus kita kenakan. Mengapa? Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan. Saudaraku, kita hidup di semesta, alam, jagat raya, yang memiliki pemimpin, penguasa, majikan, yaitu Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup dengan hati yang tidak menghormati Dia? Dengan hati yang tidak menghormati Allah secara patut. Bagaimana kita bisa hidup di jagat raya yang memiliki majikan, tuan, Tuhan, Raja yang menciptakan dunia ini dan yang memberikan pemeliharaan, perlindungan atau providensianya, sementara kita kurang takut akan Dia. Bagaimana bisa? Lalu setelah mati baru ketemu, oh lalu baru hormat. Ya enggak bisa. Sejak di dunia ini kita harus menghormati Dia. Nah, saudara, kesesatannya adalah ketika orang bergereja, berliturgi, nyanyi hormat bagi Allah Bapa, merasa sudah hormat.
Menghormati Allah itu bukan hanya dalam liturgi nyanyian, dalam seluruh sikap hidup dan perilakunya. Jadi pada waktu kita berbuat dosa atau melakukan kesalahan, kita minta ampun itu bukan hanya atas perbuatan salah yang kita lakukan, tapi potensi berbuat salah yang masih ada di hati kita. Justru itu yang mestinya dipersoalkan, karena itulah yang membuat kita tidak atau kurang takut, tidak atau kurang hormat sepatutnya kepada Allah. Ini yang menjadi pergumulan kita bersama, saudaraku, ya. Jadi kalau kita melakukan satu kesalahan, jadi bukan hanya kesalahan ini yang harus dibereskan. Ampunilah dosaku ya Tuhan. Bukan hanya ini, tapi potensi dosa ini yang harus juga diselesaikan. Justru ini yang penting. Yesus mati di kayu salib itu menghapus semua dosa kita. Semua perbuatan dosa yang kita sudah lakukan, sedang maupun yang kita bisa lakukan nanti. Tapi untuk menghapus kodrat dosa di sini, kita yang harus berjuang. Jadi kalau hanya ini yang diselesaikan, perbuatan dosa diselesaikan dengan darah Yesus, batin seseorang tidak diselesaikan dengan firman, ini masuk surga, rusak surga dengan orang yang hatinya masih berantakan ini. Jadi setiap kali kita minta ampun, kita bilang, aduh Tuhan ampuni aku. Hati kita yang harus kita pukul. Bukan hanya kesalahan atau dosa yang sudah kita lakukan itu, tapi dada kita ini loh, kok masih ada potensi. Ampuni Tuhan, aku tadi buang muka. Ya, buang muka ketemu orang itu. Tuhan mengampuni, tapi kenapa kamu masih buang muka? Potensi buang muka itu. Tuhan ampuni, aku sudah berzina. Tuhan mengampuni, tapi potensi zina itu kenapa masih ada? Aduh Tuhan, aku tidak jujur. Oh, Tuhan mengampuni. Tetapi potensi ketidakjujuran itu kok masih ada. Itu yang kita ratapi. Maka perjuangan pergumulan mendahulukan kerajaan Allah itu berat, saudaraku. Berat. Kalau tidak berat, Ibrani pasal 12 tidak mengatakan begini. Dalam perjuangan kamu melawan dosa, Ibrani pasal 12 ayat 3 dan 4. Kamu belum sampai mencucurkan darah, jangan putus asa. Kenapa sampai putus asa? Ya, karena standarnya itu iman yang sempurna seperti Yesus. Ibrani 12 ayat 1, perlombaan yang wajib supaya kamu bisa ikut perlombaan tanpa gangguan, beban dan dosa harus ditanggalkan. Beban itu percintaan dengan dunia, dosa itu ikatan dengan daging ini. Supaya kita melihat Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, itu ayat yang kedua. Yesus yang dengan tekun memikul salib, menanggung bantahan yang begitu hebat dari pihak orang-orang yang tidak mengenal Allah, itu ayat yang ketiga. 4, jangan kamu putus asa dalam pergumulan kau melawan dosa, kau belum sampai mencucurkan darah. Kamu belum habis-habisan, kamu belum maksimal. Nah, sudah segenap belum? Sudah utuh belum? Kalau kita masih mengharapkan ada kebahagiaan dari dunia ini atau kesenangan apapun, nggak bisa. Itu yang terus saya gumuli, saudara, dan saya sering sedih. Kenapa aku belum sempurna? Kenapa aku masih punya potensi?
dendam, benci, bisa. Mulut kita mengatakan ku ampuni, tapi di sini luka. Dan mestinya tidak perlu luka lagi. Saudara, nanti kaum ibu, kaum wanita di Wanita Surgawi hari Senin, saudara akan mendengar khotbah saya satu tema. Temanya mengenai ambisi untuk bisa pulang ke surga disambut malaikat kudus dan penghuni surga. Udah jangan punya ambisi lain. Itu berat, saudaraku, tapi bisa. Ayo saudaraku. Ya terserah orang mau bicara apa tentang kita, ya enggak usah kita gubris lah ya. Ya tapi jadi pelajaran, barangkali apa yang dikatakan orang mengenai kita ada benarnya juga. Supaya kita koreksi diri, kita mau berubah. Supaya nanti kalau kita menghadap Bapa di surga, aduh sudah bersih. Bagaimana kita bisa hidup di alam semesta, di mana ada raja, penguasa, majikan agung yang menciptakan langit dan bumi, memelihara, memberkati kita, lalu kita tidak takut secara patut kepadanya. Waduh. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan kemuliaan kekal selamanya. Coba saudara. Semua yang ada karena tangan-Mu. Kau ciptakan bagi kemuliaan-Mu. Jadi saudara-saudara, jangan kita menunda bertobat. Ya, jangan menunda bertobat. Saya pun juga mau bertobat setiap saat. Bersedia berubah. Jadi kalau kita berbuat satu hal yang tidak patut, kita minta ampun, bukan hanya masalah dosa yang telah kita lakukan, kemelesetan yang telah kita perbuat. Tapi kenapa masih ada potensi itu yang harus digarap. Makanya saya sering membayangkan, saya meninggal dunia. Saya sering membayangkan, khususnya pada waktu saya mau lelap tidur. Kalau saya meninggal dunia, roh saya naik ke atas. Saya menghadap pengadilan Kristus. Kira-kira bagaimana keadaanku? Menggetarkan, saudara. Itu mengerikan, saudara. Saya sadar itu bukan satu hal yang sederhana. Ya, saudaraku. Tetapi bersyukur, saudara, karena Tuhan mengajar saya dan mengajar saudara untuk berubah. Jangan main-main. Jangan main-main dengan hal ini, ya saudaraku. Jangan main-main dengan hal ini. Saya membayangkan kalau saya menghadap Tuhan, wah, masih ada potensi dosa. Ngeri, saudara. Maka selagi masih punya kesempatan, kita mau berubah. Selagi masih punya kesempatan, kita mau bertobat. Ya. Selagi kita masih memiliki kesempatan untuk berubah, kita berubah. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan Yesus, saudara. Ini benar-benar berat. Lebih berat dari besuk, lebih berat dari khotbah, lebih berat dari membuat jurnal ilmiah. Lebih berat, saudaraku. Ya. Lebih berat.
Saya tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada saudara lebih lengkap, karena hanya orang-orang yang serius betul-betul ya berurusan dengan Tuhan yang berani membayar harga menjadi anggota keluarga kerajaan surga ini. Hanya orang-orang yang benar-benar serius. Oleh sebab itu kita harus menghayati tiada henti bahwa kita ada di satu semesta di mana ada Allah yang hidup. Saudara, renungkan ini ya saudara. Kalau kita menghadap Tuhan, kita memeriksa diri kita ya. Kita memeriksa diri kita ya saudara. Dan Tuhan menunjukkan kekurangan kita. Kita berlutut di sini. Kita bisa merasakan kegentaran. Kalau kegentarannya itu sebesar ini di hadapan Tuhan, kita bisa merasakan kegentaran ini. Makin hari itu makin besar, sehingga kita makin takut akan Allah. Takut kalau kita takut karena kita menghormati. Tetapi saudara tahu, kalau kita tidak membereskan diri di hadapan Bapa nanti di surga, maaf, di pengadilan, ini di dunia, ini besarnya bukan segini, ini segini, tidak terhingga. Kalau kita doa mengakui kesalahan, kita bisa gemetar begini, ampuni aku atas ketidaktepatanku. Tapi kalau kita berhadapan langsung di pengadilan Tuhan, begini kita saudara. Makanya kita belajar gemetar dulu di sini terus. Nanti menghadap Bapak nggak gemetar lagi. Sudah bersih. Hati-hati ya, saya sudah bicara kalau Anda nggak mau bertobat begini, oh dibuang ke neraka. Makanya sejak di bumi ini kita harus memperkarakan manusia seperti ini layak enggak masuk surga. Manusia seperti ini layak tidak masuk surga. Manusia seperti ini layak enggak masuk surga. Kita harus dengan tulus memeriksa diri. Ya, miliki kegentaran akan Allah. Gentar terus di bumi. Waktu kita menghadap Allah tidak gentar lagi. Karena seiring dengan kesucian hidup kita, kita malah ingin segera meninggal, bertemu Tuhan, lalu dibawa ke pengadilan Tuhan. Dan saat seperti itulah maka semua kita akan telanjang. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kalau orang bilang kita hitam kayak loreng, kayak ya nanti tunggu saja di pengadilan Tuhan saya hitam atau loreng atau apa. Tunggu saja. Saudaraku sekalian, ini kekristenan yang sejati. Harus mengalami benar-benar Allah yang hidup. Harus benar-benar bertemu dengan Allah yang hidup. Jangan semua diformatkan dalam tulisan, teori, khotbah, diskusi, buku. Harus dialami. Nah, yang menyedihkan itu ketika teolog-teolog itu yang mengajar jemaat, dianya sendiri tidak pernah ketemu Tuhan. Ia hanya punya ilmu, apalagi ilmu yang dia miliki bukan berdasarkan kata Alkitab, tapi kata teolog. Nah, tambah rusak saudara. Maka moralnya rendah, martabatnya rendah, tidak beradat.
tidak beradat, tidak berakhlak, tidak bermartabat anak Allah. Tapi kalau kita Bapak Ibu mau rendah hati, tiap hari kita datang kepada Tuhan, ya, kita membawa diri kita, bukan hanya bukan hanya dosa apa yang telah kita lakukan, tapi potensi dosa yang masih ada dalam diri kita. Dan Tuhan, saudaraku, Allah yang tidak mengajar kita berspekulasi, tapi Allah yang mengajar kita untuk hidup di dalam kepastian. Bukan kepastian yang dibangun dari doktrin, bukan kepastian yang dibangun dari keyakinan, tetapi kepastian yang dibangun dari pengalaman hidup. Pengalaman hidup. Ada orang yang berkata, Pak, kalau kita selamat bukan karena Allah yang menentukan, tapi perjuangan, jadi nggak punya keyakinan loh. Ya memang nggak cukup keyakinan, itu benar. Keselamatanmu bukan karena keyakinan, tapi karena pengalaman. Dimulai dari keyakinan Yesus Tuhan dan Juru Selamat, lalu bertemu langsung dengan Tuhan. Nah, konyolnya itu orang-orang yang memiliki pandangan bahwa Allah menentukan orang selamat dan orang yang lain tidak selamat. Yang merasa selamat itu punya kepastian ke surga. Loh, kepastian kok dibangun dari keyakinan loh. Kepastian itu dibangun dari pengalaman bertemu langsung. Saya sering memberi ilustrasi kalau saya datang ke sebuah kota, saya telepon seorang teman, jemput aku ya, aku nginep di rumahmu 3 hari. Lalu saudara yang telepon ini tanya, kamu yakin itu kamu diterima di rumahnya? Kamu yakin kamu akan dijemput? Saya tidak hanya yakin, saya tahu karena saya sudah bergaul dengan orang itu 25-30 tahun sejak kita masih SMA dulu misalnya. Orang boleh berbicara tentang orang tersebut dan kemudian membuat formula yakin nanti diterima. Kalau saya bukan hanya yakin, saya tahu. Saya bergaul. Minggu lalu dia baru ke Jakarta kok. Saya ketemu dia. Dia juga nginep di rumahku. Aku tahu. Makanya jangan hanya berteori. Alami Tuhan. Paham nggak, saudara? Kerajaan surga itu realitas. Hiduplah dalam suasana kerajaan Allah, dalam kepatutan sebagai anak Allah yang bukan diformulakan dalam teori, tapi dalam tindakan perbuatan konkret. Kekristenan itu jalan hidup, jalani hidup itu. Kekristenan bukan teologi tentang Tuhan, tapi jalan hidup yang harus dijalani, harus dialami. Makanya kita tidak heran orang yang pintar berdebat ternyata kelakuannya tidak hebat. Karena semua diformulakan di dalam pikiran, didefinisikan, tapi tidak menjadi satu kehidupan yang nyata yang dijalani atau dialami. Jangan membiasakan diri merasakan apa yang kau yakini, tapi biasakan diri merasakan yang kamu alami. Baru itu objektif. Tetapi kalau yang diyakini ya hanya di buku, tulis buku yang banyak, debat yang seru. Tapi kalau kau membiasakan diri merasakan yang kau alami, tidak perlu banyak ngomong. Buah hidupmu akan membuktikan kamu bertuhan atau tidak bertuhan. Saudaraku, dengan sedih loh saya mengatakan ini. Karena banyak orang Kristen ya puas dengan hidup kekristenannya yang fantasi itu. Dan merasa sudah selamat karena mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Mengucapkan doa Bapa kami dengan hafal, tapi tidak hidup di dalam doa Bapa kami. Sedih saudaraku. Ayo kita berubah saudaraku. Kita bertobat ya. Selagi masih mempunyai kesempatan. Amin.